kasih. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Pandu Maruto, Romadoni Yulianto, dan Listiawan akan memberikan paparan mengenai analisis jabatan. Pengertian, analisis jabatan adalah proses mengumpulkan, menganalisa, dan menstrukturkan informasi tentang komponen-komponen, karakteristik, dan persyaratan suatu jabatan menurut Sanchez dan Levin dalam AMOD tahun 2004. Analisis jabatan adalah proses kajian sistematis tentang kegiatan yang dilakukan dalam suatu pekerjaan yang mencangkup tanggung jawab, akuntabilitas, sehingga dapat menentukan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Munandar 2001. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi, penganalisaan, pemaparan informasi tentang isi jabatan, guna memberikan dasar untuk uraian jabatan, data rekrutmen, seleksi, evaluasi jabatan, dan manajemen kinerja. Michael A. dalam Syarif 1995. Pentingnya analisis jabatan. Dengan adanya job analisis atau analisis jabatan, dapat memberikan gambaran yang akurat tentang detail-detail dari tugas tertentu. Dengan adanya job analisis, dapat memberikan tentang semua karakteristik yang dipersyaratkan untuk memegang jabatan ataupun pekerjaan tersebut. Analisis jabatan memegang peranan penting dalam mengelola karyawan secara efektif, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Manfaat analisis jabatan. Yang pertama, penulisan peuraian jabatan. Hasil dari analisis jabatan berupa catatan tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan. Diperlukan untuk berbagai aktivitas pengelolaan karyawan. Kemudian yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Adanya persyaratan jabatan akan memudahkan perusahaan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan atau dapat tepat sasaran. 3. Pelatihan dan pengembangan. Adanya persyaratan yang jelas memudahkan penyusunan program pelatihan dan pengembangan baik untuk jabatan sekarang ataupun untuk promosi di masa yang akan datang. Keempat, perencanaan tenaga kerja, memudahkan menyusun kebutuhan tenaga kerja. Kelima, penilaian kinerja. Berdasarkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dapat mengukur aspek-aspek dari karakteristik pekerja, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas secara lebih objektif. Yang keenam, desain dan redesain organisasi. Bila terjadi tumpang tindih pekerjaan atau tugas, maka analisis jabatan memungkinkan dapat ditata kembali sehingga kegiatan organisasi berjalan lebih efisien. Ketujuh, evaluasi pekerjaan. Uraian jabatan yang dihasilkan dari analisis jabatan memberikan banyak info mengenai tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan lain-lain yang berguna untuk mengevaluasi suatu jabatan tertentu. Langkah-langkah analisa jabatan. Pada umumnya, data yang dikumpulkan dari analisa jabatan adalah tentang yang pertama, aktivitas pada pekerjaan, yaitu baik yang berorientasi pada job maupun employee. Misalnya menyusun laporan keuangan rata-rata selama 5 jam duduk bekerja dengan komputer. Yang kemudian, 2. Bahan-bahan yang diolah, yaitu laporan keuangan dari cabang, koran-koran, surat-surat, dan lain-lain. 3. Peralatan atau mesin yang digunakan, yaitu komputer, fax, internet, mesin pintal, mobil, dan lain-lain. Yang keempat, kondisi kerja, baik kondisi kerja sosial maupun fisik, misalnya ruang 12 meter persegi bekerja dengan 3 orang, suhu udara 23 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari kelompok 4 yang terdiri dari Pandu Maruto, Romadoni Yulianto, dan Listiawan. Kami akan melanjutkan paparan dari Mas Pandu tentang analisis jabatan. Teknik pengumpulan informasi, the job oriented approach. Teknik pengumpulan info yang difokuskan pada karakteristik tugas-tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan pekerjaan tersebut. Misal tugas polisi yang pertama, melengkapi laporan setelah menangkap tersangka. Kedua, menggunakan pensil dan pulpen untuk membuat laporan. Belum terlihat spesifik, terlalu umum, dan tidak terlihat berbeda dengan jenis jabatan lain. Tugas-tugas harus di breakdown berdasarkan hierarki tugas dari paling tinggi hingga bagian yang lebih kecil. Kemudian teknik pengumpulan informasi. Contoh polisi. Tugas utama menahan tersangka. Tugas utama ini di breakdown ke dalam tugas atau perilaku yang lebih spesifik. Misal, pertama, mendatangi rumah tersangka untuk penangkapan. Kedua, mengidentifikasi tersangka. Ketiga, memborgol tersangka. Keempat, memberikan informasi kepada tersangka tentang hak-haknya.
5. Memasukkan tersangka dalam mobil karena membawa tersangka ke kantor polisi. Kemudian teknik pengumpulan informasi, the person-oriented approach, teknik pengumpulan info yang difokuskan kepada personal karakteristik atau atribut yang dibutuhkan untuk memegang suatu jabatan agar well perform. Karakteristik itu meliputi KSAO, knowledge, skill, ability, and other personal. KSA dibutuhkan untuk job performance, order berkaitan dengan job adjustment atau satisfaction. Career development. Job analysis memberikan gambaran KSAO rekrutmen untuk masing-masing level. KSAO rekrutmen memberi ide bagi pengembangan karyawan dan penentuan program training yang memfokuskan pada peningkatan skill karyawan. Adanya job analysis menguntungkan. Yang saat pertama adalah karyawan memenuhi rekrutmen dapat terpilih untuk dipromosikan ke masa yang akan datang. Kedua, organisasi lebih siap karena dapat memilih calon yang sudah ada untuk posisi di level atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Listawan. Kepada Bapak Listawan kami persilakan. Information. Yang pertama, job analysis dan train needs observers membutuhkan waktu untuk mengobservasi karyawan yang sedang melakukan tugasnya dan menerjemahkan pengalaman yang diperoleh selama observasi ke dalam sebuah job analysis. Yang kedua, job incumbent dan supervisor dianggap sebagai orang yang ahli dalam bidangnya yang mengetahui secara detail tentang konten atau isi dan syarat atau kriteria untuk melakukan pekerjaannya atau pekerjaan yang disupervisi. Performance appraisal. Yang pertama, desain sistem performance appraisal yang baik harus didasarkan pada job analysis. Yang kedua, job oriented analysis memberikan gambaran komponen-komponen utama dari job yang dapat digunakan sebagai dimensi performance evaluation. Yang ketiga, performance evaluation berisi spesifik behavior yang dapat digunakan sebagai instrumen atau alat ukur yang diturunkan dari job analysis. Masalah-masalah dalam job analysis. Yang pertama, ketakutan karyawan, ancaman pekerjaan, tingkat gaji, dan tingkat produksi. Yang kedua, tingkat natural, tidak natural atau alamiah, mengumpulkan informasi yang muktahir. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai analisis jabatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya teman-teman di kelas Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.